Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Setelah Indonesia diproklamasikan secara resmi, terbentuklah suatu negara baru yang bernama Indonesia. Salah satu hal terpenting yang harus dipatuhi oleh negara baru adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1905 oleh PPU-PKI. Pada sidang BPUPK kedua menghasilkan rumusan inti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia, batang tubuh, dan pembukaan Undang-Undang Dasar pada 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan dan 9 Agustus 1945 di kota Saigon, Vietnam. BPKI diresmikan. BPKI digunakan guna melanjutkan. BPKI sendiri berjumlah 21 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat pertama diadakan di Pajembon, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Namun sebelum secara resmi rapat itu dilaksanakan, berkembang isu yang sangat krusial, yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragam Kristen, Protestan, dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Salah satu tokohnya adalah Yohanes. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi Muhammad Hatta. Beliau dalam hatinya menegaskan Indonesia harus tetap bersatu. Tanggal 18 Agustus 1945. Pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Hasan. Bung Hatta dengan kedudukannya yang cukup berpengaruh berhasil meyakinkan para tokoh Islam itu. Mereka sepakat daripada harus terjadi perpecahan, maka rela mengganti bunyi sila pertama Pancasila dengan usulan Ki Bagus Hadikusumo. Semua sepakat bahwa rumusan sila pertama Pancasila diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam acara pertama, yakni pandangan umum, Hatta menegaskan bahwa penggantian bunyi sila pertama Pancasila diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari masyarakat Indonesia, sekalipun merupakan bagian dari mayoritas. Setelah diadakan revisi isi draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera di dalam Piagam Jakarta itu, lahirlah rumusan teks Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sedang dilanjutkan dengan membahas bab per bab dan pasal demi pasal. Pembahasan ini juga cukup produktif dan berjalan dengan lancar. Kemudian setelah jam istirahat selesai, sidang PPKI kembali dimulai. Agenda utamanya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan dulu, yakni pasal 3 dari aturan peralihan. Untuk memadai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI ketika pemilihan, kertas suara sempat dibagikan namun atas usul Otto Iskandarita. Maka secara proklamasi terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Sesudah itu pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkannya keputusan yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI gitu.
menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.